Shalom teman-teman, welcome to Youth Online Service GKI Karawaci. Walaupun kita masih dari rumah masing-masing dan terpisah oleh jarak, kita bersyukur ada teknologi yang ada sehingga kita tetap bisa beribadah hari ini melalui video. Dan kami juga menyambut dengan senang hati buat teman-teman yang bisa join hari ini. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin diinfokan buat kita semua nih. Yang pertama, teman-teman tetap diharapkan untuk dapat mengambil posisi yang terbaik untuk dapat beribadah, yang pastinya dengan sikap yang tepat dan juga secara aktif mengikuti ibadah ya, seperti menyanyi bersama ataupun kita membaca firman Tuhan seperti yang akan diinstruksikan. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung transfer melalui rekening BCA ataupun scan QR Code yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk tambahkan angka 2 bagi teman-teman remaja dan angka 3 bagi teman-teman pemuda. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman bisa menuliskan pokok doa melalui scan QR Code yang ada di bawah ini juga, supaya kita juga bisa mendoakan dan support teman-teman melalui doa. Last but not least, kami mengundang teman-teman untuk join after service meeting yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore bagi teman-teman pemuda dan bagi teman-teman remaja setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sekian info untuk hari ini. Yuk kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita memulai serangkaian ibadah kita di Youth Online Service hari ini, ada satu pengumuman, yaitu adalah sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Youth kita yang ke-14 tahun nih teman-teman. Wah, kita udah 14 tahun berada di GKI Karawaci dan juga menemani teman-teman untuk boleh beribadah dan boleh punya komunitas di dalam Youth ini teman-teman. Dan teman-teman, tema kita akan dibawakan oleh Guru Injil Pangulu atau biasa dipanggil Papang dengan tema Captured by Love yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Wah, ini pasti menarik banget dan pasti kalian penasaran kan gimana sih apa yang akan firman Tuhan boleh sampaikan untuk setiap kita nantinya. Dan teman-teman, ibadah kita nanti akan sangat berbeda, tidak di Zoom, tapi kita akan live di YouTube Youth GKI Karawaci. Jadi teman-teman boleh banget untuk subscribe dulu YouTube-nya biar nanti bisa langsung mendapatkan notifikasi untuk kalau kita live nanti. Dan untuk tanggalnya kita nanti akan ada di tanggal 22 Mei seperti biasa di hari Sabtu, tapi jamnya berbeda nih teman-teman. Kita akan mulai di jam 3 sampai nanti di setengah 5. Jadi teman-teman boleh langsung tag tanggalnya dan harinya. Dan untuk jamnya juga karena akan agak sedikit berbeda nih, supaya kita bisa sama-sama untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Gitu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kita dari panitia juga mengajak teman-teman untuk boleh meramaikan HUT kita nantinya dengan cara mengikuti Capture by Love Challenge. Jadi teman-teman boleh banget nih menunjukkan kreativitas teman-teman, boleh dalam bentuk cover lagu, covernya atau nyanyi, terus nanti juga boleh baca puisi, mendrama, atau nanti boleh bikin mini video atau mini film gitu teman-teman. Terserah, boleh apa aja. Dan nanti yang penting adalah akan kena dengan tema yang akan disampaikan, yaitu Capture by Love atau dengan ayat yang telah aku sampaikan tadi teman-teman. Dan nanti teman-teman boleh mengupload video teman-teman di Google Drive teman-teman dan boleh mengirimkannya di alamat email yang tertera dalam poster di atas. Dan teman-teman juga boleh memperhatikan syarat-syarat ketentuan yang ada di poster seperti yang nanti ditunjukkan juga oleh editor saya. Tenang aja teman-teman, nanti teman-teman juga akan mendapatkan hadiah bagi para pemenang, yaitu juara 1 bisa mendapatkan earphone Bluetooth, dan nanti juga juara 2 nanti akan mendapatkan mouse Bluetooth, dan tenang aja nanti akan ada juara favorit yang akan mendapatkan 1 buku teman-teman. Pengumumannya nanti akan disampaikan juga langsung live di YouTube kita pada saat HUT nanti teman-teman. So teman-teman, tanpa pikir panjang boleh teman-teman langsung mengikuti challenge tersebut dan boleh meramaikan, dan jangan sampai lupa untuk ikut dalam ibadah kita di HUT nantinya. So, see you teman-teman, sampai jumpa. Shalom teman-teman semua. Bersyukur karena hari ini kita bisa diberikan lagi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara online atau di rumah masing-masing, tapi aku harap kita punya kerinduan dan sukacita yang sama untuk kembali datang kepada Tuhan. Teman-teman, kasih setia Tuhan itu ada loh setiap hari untuk kita. Kita bisa melewati sepanjang minggu ini, tentunya itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Teman-teman, di kesempatan ini,
aku mau ngajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kembali membimbing dan memfokuskan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhan itu pastinya baik banget dalam kehidupan kita. Ia selalu menyertai kita dan memelihara kita sepanjang hari kita. Mari kita datang ke hadapannya dengan sukacita. Aku mau ngajak kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kembali beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang persiapkan hati kami untuk kembali datang kepada Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, benar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan selalu memelihara kita di sepanjang hidup kita. Ia telah menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, melalui karya Kristus. Namun, terkadang kita sebagai manusia yang berdosa, kita malah seringkali melukakan hati Tuhan. Selama seminggu ke belakang ini, mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi, terlepas dari hal itu, Tuhan tetap memanggil kita untuk datang kembali kepadanya dan mengakui dosa-dosa kita. Meskipun dosa kita merah seperti kain kesumba, Tuhan tetap mengampuni kita dan menjadikan kita putih.
Mari teman-teman, di waktu ini kita datang kembali ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan meminta pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Aku mau mengajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari teman-teman, di waktu ini kita berdiam diri sejenak. Kita mau datang kembali kepada Tuhan dan mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita meminta pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini kembali. Mari kita katakan, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mengaku segala dosa, kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau minta ampun untuk setiap dosa, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan akan dosa-dosa kami.
Kami sadar ya Tuhan akan pelanggaran-pelanggaran yang sering kali kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat bahkan jauh ke dalam hati kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah akan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami percaya akan karya Kristus di kayu salib yang telah mencurahkan darahnya untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami percaya hanya darah-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membersihkan kami, yang sanggup menyucikan kami, yang sanggup menguduskan kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, supaya kami disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan untuk kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan buat setiap kami. Dan pada saat ini kami akan sama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Bukakan mata hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami, biar firman Tuhan yang kami boleh mengerti, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami mengerti firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu regeneration atau kelahiran kembali. Kita akan sama-sama melihat dalam Yohanes 3, kita akan sama-sama membuka Alkitab. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini buat teman-teman semua. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Teman-teman, beberapa waktu ini saya mengamati tentang sebuah berita yang terjadi di India. Seperti kita tahu bahwa India sedang mengalami satu gelombang tsunami COVID-19. Angka orang-orang yang terkena COVID-19 meledak terjadi di India. Dan ini menyebabkan bahwa rumah sakit mulai kewalahan karena begitu banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat, tetapi rumah sakit tidak dapat menampung
pasien-pasien yang terkena COVID-19. Dan yang kemudian teman-teman terjadi adalah stok daripada tabung oksigen itu mulai menipis. Jadi orang-orang kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen. Kalau teman-teman tahu bahwa orang-orang yang terkena COVID, mereka sulit untuk bernafas. Mereka mengalami satu sesak nafas dan mereka membutuhkan tabung oksigen untuk mereka bisa bernafas. Tetapi kemudian karena begitu banyaknya orang-orang yang terkena COVID, maka stok tabung oksigen itu mulai menipis, bahkan mulai langka terjadi di India. Dan kemudian yang terjadi adalah orang-orang yang meninggal akibat COVID-19 itu angkanya semakin tinggi. Tempat-tempat krematorium, tempat-tempat untuk pembakaran mayat itu membludak. Dan bahkan orang-orang yang harus mengantri untuk mereka bisa dikremasi pada saat itu. Teman-teman, ini yang terjadi di India. Dalam 1 jam ada sekitar 117 orang yang meninggal. Teman-teman bisa bayangkan ya, selesai kita kebaktian ini, 117 orang meninggal dunia di India. Berarti itu dalam 1 hari, kalau kita kalikan dalam 1 hari, kira-kira ada sekitar 2.800 orang lebih yang meninggal dunia di India. Teman-teman, coba kita pikirkan ini. Ketika manusia itu dekat dengan kematian, maka dia akan pikirkan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Ketika manusia mulai dekat dengan yang namanya kematian, maka dia akan mulai pikir apa yang utama dan apa yang bukan utama. Apa yang perlu di dalam kehidupannya dan apa yang tidak perlu. Dan dia akan membuang apa yang tidak perlu. Dia akan membuang apa yang tidak utama dalam kehidupan. Dan dia akan membuang apa yang tidak penting di dalam kehidupannya. Dan dia akan mengejar apa yang penting di dalam kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita, apa yang penting dalam kehidupan kita? Ketika hidup kita itu dekat dengan kematian. Menurut teman-teman, apa yang penting? Ketika hidup kita itu begitu dekat dengan kematian, apa yang penting dalam kehidupan kita? Apakah status kita di Facebook itu penting? Apakah status kita di IG itu penting? Apa yang penting dalam kehidupan kita? Yang penting dalam kehidupan kita adalah kehidupan kekal. Yang penting dalam kehidupan kita adalah keselamatan kita. Apakah kita telah mendapatkan hidup kekal di dalam kehidupan kita? Teman-teman, ini yang penting dalam kehidupan kita. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Kemudian diulangi lagi dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Teman-teman, ayat-ayat ini, Yohanes pasal yang ketiga, adalah ayat-ayat yang berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ketika di malam hari, Nikodemus datang kepada Yesus dan Yesus mulai bercakap-cakap, mulai berbicara dengan Nikodemus. Teman-teman, siapakah Nikodemus ini? Kalau kita melihat di dalam ayat 1,
dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dan yang kedua dikatakan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Alkitab NIV mengatakan dia adalah anggota dewan pemerintah Yahudi. Berarti dia cukup memiliki sebuah kedudukan di dalam pemerintahan orang-orang Yahudi pada saat itu. Teman-teman, Nikodemus dia adalah seorang yang memiliki jabatan dan kedudukan di dalam agama Yahudi. Dan di malam hari ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yesus di sini langsung berbicara tentang kebutuhan yang terdalam di dalam kehidupan Nikodemus. Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang apa yang ada di dalam hatinya yang Yesus perlu korek itu. Yang Yesus perlu koreksi itu. Dan Yesus perlu memasukkan sebuah kebenaran di dalam hati Nikodemus. Teman-teman, tentu Nikodemus bukan membutuhkan yang namanya kekayaan. Sebab Nikodemus dia adalah orang yang dikatakan dia cukup terkenal, terpandang di kalangan orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, Nikodemus cukup memiliki kekayaan yang cukup besar pada saat itu. Dan Nikodemus tentu juga bukan membutuhkan yang namanya kepopuleran. Nikodemus adalah orang yang cukup terpandang di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Nikodemus. Nikodemus membutuhkan yang namanya kerajaan Allah. Dan hal inilah yang dibicarakan Yesus kepada Nikodemus. Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang satu topik yang disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, teman-teman, kita perlu memahami apa itu kerajaan Allah. Kalau teman-teman membaca Alkitab, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali di dalam Alkitab tentang kata-kata kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, teman-teman, kerajaan Allah itu berbicara tentang kerajaan di masa yang akan datang. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa suatu saat Mesias akan datang. Mesias akan memerintah. Dan pada waktu Mesias akan memerintah, disitulah Mesias akan memimpin kerajaan di masa yang akan datang. Ini yang terjadi di dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki keyakinan akan status mereka sebagai orang Yahudi. Dan mereka berpikir kalau mereka setia untuk menjaga hukum Taurat, kalau mereka setia untuk melakukan hukum Taurat, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi teman-teman, kerajaan Allah juga bisa berarti berbicara tentang keselamatan. Tentang jalan di mana manusia dapat datang kepada Tuhan. Kerajaan Allah juga bisa berbicara tentang bagaimana manusia bisa mendapatkan hidup kekal di dalam kehidupannya. Dan Nikodemus adalah orang yang yakin pada dirinya sendiri bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Nikodemus dia adalah orang Yahudi. Nikodemus dia adalah seorang pengajar hukum Taurat. Nikodemus yakin dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi kemudian Yesus menjawab Nikodemus dalam ayat yang ketiga. Nikodemus, sekalipun engkau adalah orang Yahudi, sekalipun engkau adalah pengajar hukum Taurat, tetapi kalau engkau tidak mengalami kelahiran baru, engkau tidak akan melihat. Nikodemus, engkau tidak akan melihat, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Teman-teman, dengan kata lain Yesus mau mengatakan kepada Nikodemus
Nikodemus, kehidupan kekalmu bukan ditentukan oleh statusmu sebagai orang Yahudi. Bukan ditentukan oleh kedudukanmu sebagai pengajar hukum Taurat. Tetapi ditentukan oleh apakah engkau telah dilahirkan kembali atau belum. Nah, inilah topik kita tentang regenerasi. Atau seringkali disebut sebagai born again. Dilahirkan kembali. Teman-teman, apa itu dilahirkan kembali atau apa itu lahir baru? Lahir baru berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang berdosa. Sehingga orang berdosa itu bisa menjadi orang yang benar. Lahir baru juga bisa disebut sebagai mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang berdosa. Sehingga orang berdosa bisa disadarkan dan dia bisa diubahkan kehidupannya. Atau lahir baru juga bisa disebut sebagai sentuhan tangan Tuhan yang menarik kehidupan seseorang dari jalan menuju neraka, menuju ke jalan menuju ke surga, hidup yang kekal. Teman-teman, ini yang dilakukan oleh Yesus atau ini yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan Nikodemus. Tuhan bekerja melahirbarukan Nikodemus. Kalau kita lihat teman-teman, Nikodemus ini orang yang baik. Ya, Nikodemus ini terlihat sebagai orang yang beragama. Tetapi perhatikan baik-baik. Keselamatan bukan ditentukan oleh perbuatan baik kita. Keselamatan bukan ditentukan oleh tingkah laku agamawi kita. Tetapi keselamatan berbicara tentang anugerah Tuhan. Keselamatan berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang melahirbarukan kehidupan kita. Kelahiran baru akan membuat seseorang mengalami pertobatan. Kelahiran baru yang membuat seseorang pada akhirnya dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain teman-teman, kelahiran baru adalah titik awal di mana seseorang bisa kenal Yesus. Kelahiran baru adalah titik awal di mana seseorang bisa mengalami pertobatan. Kelahiran baru adalah titik awal di mana seseorang pada akhirnya bisa beriman, bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini titik awal yang penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita telah mengalami titik awal ini? Sentuhan tangan Tuhan yang menyentuh kehidupan kita, mengubahkan hidup kita. Apakah kita telah mengalami titik awal ini? Di mana kita mengalami pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita, yang membawa kita kepada pertobatan, membawa kita percaya kepada Kristus. Apakah kita telah mengalami titik awal ini di dalam kehidupan kita? Teman-teman, dalam pelayanan 1 tahun saya di kota Tasikmalaya, saya bertemu dengan seorang istri majelis. Dia adalah seorang istri majelis dan dia itu orang yang mengalami luka bakar. Jadi tangannya mengalami luka bakar dan sebagian wajahnya juga mengalami luka bakar. Istri majelis ini dia bercerita kepada saya, dia bilang, "Pak, pada waktu saya ke gereja, saya ini tadinya bukan orang Kristen. Jadi pada waktu saya ke gereja, saya ini duduk kebaktian dan kemudian pada waktu berdoa, saya berdoa, tapi saya nggak mengalami Tuhan. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan, saya nggak mengerti firman Tuhan." Teman-teman, inilah ciri orang yang tidak mengalami lahir baru. Dia dalam keadaan mati secara rohani. Jadi orang mati itu dikhotbahkan apapun,
diberitahu firman Tuhan apapun, dia nggak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Dia berdoa dengan cara bagaimanapun, orang yang mati secara rohani, dia nggak akan pernah bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini yang terjadi kepada istri majelis ini, dia mengalami mati secara rohani. Dia adalah orang yang mati secara rohani. Teman-teman, kalau kita mengalami kondisi di mana kita mati secara rohani, ini adalah kondisi yang sangat mengerikan. Orang-orang yang mati secara rohani, dia tidak bisa berespon terhadap firman Tuhan. Dia tidak bisa mengalami Tuhan ketika dia berdoa. Ini adalah kondisi orang yang mati secara rohani. Tapi kemudian satu saat istri majelis ini, dia mandi di kamar mandi dan kemudian ada alat pemanas di kamar mandi. Dan kemudian alat pemanas itu terbakar, entah bagaimana caranya terbakar, dan kemudian waktu dia ada di kamar mandi dia ikut terbakar pada saat itu. Di sebagian tubuhnya terbakar. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi dan lain sebagainya, dan itu menyisakan luka bakar di sebagian tubuhnya. Teman-teman, pada waktu istri majelis ini dia bilang dia mengalami luka bakar. Disitulah hatinya itu hancur. Karena tadinya dia adalah orang yang begitu cantik di kota Tasikmalaya. Dia adalah orang yang dipandang oleh orang lain. Tetapi kejadian di mana dia terbakar, itu mengubah seluruh kehidupannya. Dan dia mengalami sentuhan tangan Tuhan. Dia mengalami pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dia bahwa dia perlu Tuhan, bahwa dia perlu Yesus di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi titik di mana dia mengalami pertobatan. Itu menjadi titik di mana dia mengalami iman. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, apakah engkau telah mengalami kelahiran baru? Apakah engkau telah mengalami yang namanya pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan engkau, yang membawa engkau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Berikutnya saya akan membahas secara singkat. Kelahiran baru tidak ada cara, tidak ada sebuah metode orang bisa mengalami kelahiran baru. Karena ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan itu bekerja dan kemudian orang itu bertobat. Tetapi ada tanda daripada orang yang mengalami kelahiran baru. Dan ini bisa kita cek di dalam kehidupan kita. Apakah saya telah mengalami kelahiran baru? Apa tandanya kalau saya telah mengalami kelahiran baru? Teman-teman, salah satu tanda yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah ada identitas baru. Orang yang mengalami kelahiran baru ada identitas baru dalam kehidupannya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Teman-teman perhatikan, ayat 13 berbicara tentang kelahiran baru. Kita dilahir barukan oleh Allah. Tetapi ayat 12 berbicara tentang kuasa, hak yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, pada waktu kita mengalami kelahiran baru, identitas kita sekarang adalah sebagai anak-anak Allah. Kita sekarang memiliki Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Kita memiliki Bapa Surgawi yang sayang kepada kita. Dan orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang mau terus membangun hubungan yang penuh kasih dengan Bapa Surgawi.
Teman-teman, saya ingat sekali pada waktu saya sekolah di sekolah teologi ya. Saya terbiasa kalau berdoa itu dengan satu doa pengagungan kepada Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa, Dia ajaib, Dia perkasa, Dia dahsyat, Dia maha kuasa. Tetapi satu gambaran Tuhan yang memang sulit saya miliki adalah gambaran Tuhan sebagai Bapa. Ini yang telah saya lupakan. Sampai satu saat saya membaca buku Rick Warren, The Purpose Driven Life, buku renungan ya. Dan pada saat itulah saya mulai sadar bahwa Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Maka di titik itulah saya mulai disadarkan bahwa saya bisa berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih. Maka kebenaran ini adalah satu kebenaran yang pada akhirnya mengubah kehidupan saya. Teman-teman, ada saat-saat di mana saya bergumul dalam kehidupan ini. Dan saya orang yang sulit bercerita kepada banyak orang. Maka apa yang saya lakukan pada waktu saya bergumul? Apakah saya memendamnya seorang diri, stres? Dan puji Tuhan, kebenaran tentang Tuhan sebagai Bapa membawa saya bisa bercerita kepada Tuhan. Kebenaran Tuhan sebagai Bapa membawa saya bisa curhat dengan Bapa Surgawi. Saya membangun hubungan dengan Tuhan. Kebenaran Tuhan sebagai Bapa menjadi satu kebenaran yang menguatkan saya. Bahwa Dia Bapa yang mengasihi saya. Dia Bapa yang selalu mendengarkan saya. Teman-teman, saya mendorong kita bangun hubungan dengan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mengasihi engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau memberkati anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Lause atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kita, serta kita juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya kita bisa mengingat bahwa ketika Tuhan memanggil kita, hati kita diperbaharui untuk terbuka menerima Tuhan dan juga menerima kebenaran atau perkataan Tuhan. Itu semua hanya terjadi karena Kristus sendiri. Maka dari itu, kita dapat meresponi dengan bersyukur, terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan juga berserah kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. Oh, that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau selama ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita dapat meresponinya dengan bersyukur, kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Engkau. Sebentar lagi kita akan ada after service meeting dalam Zoom. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai dalam diskusi, dalam perbincangan kami dengan teman-teman yang lain, agar kiranya kami bisa semakin bertumbuh dalam sebuah komunitas. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita sampai di sini. Jangan lupa ya, setelah ini kita akan ada after service meeting dalam Zoom. See you and God bless.